Jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta YF Talise STH. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurang dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersaat teduh. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri.
Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persoalan kita, kita mengangkat pujian abadi tak nampak. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari 1 Petrus 1 ayat 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah kalbudimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat masing-masing. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada sesama seiman. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat yang kekasih, sebelum kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 57 dan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, saya persilakan vokal grup atau paduan suara Gerakan Pemuda untuk puji nama Tuhan. Di tengah ombak
penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat yang kekasih, sebelum kita masuk dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 57. Yesus, lihat umat-Mu yang berdampak Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada Bapa di sorga, itulah pujian kami kepadamu. Lihatlah umat-Mu, ya Tuhan, yang mendambakan Kau berfirman. Tolong kami Tuhan, apa yang Kau firmankan melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami mampu melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami selaku umat tebusan. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah kami semua yang hadir dan mengikuti ibadah, mendengarkan
sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur juga kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, karena kita boleh beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, dan kita juga di dalamnya boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena kita boleh bersama dalam ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-70 untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, yang tepatnya, saudara-saudara, hari ulang tahun Gerakan Pemuda itu tanggal 15 Juli. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat yang kita baca ini, Alkitab ini adalah surat pastoral dari Rasul Paulus kepada orang percaya. Surat Rasul Paulus mengingatkan kembali akan keberadaan orang-orang percaya di jemaat mula-mula, dan tentunya juga kita sekarang sebagai gereja Tuhan, yaitu sebagai orang-orang yang dipilih dan dikuduskan. Dan tentunya saudara yang kekasih, pemilihan Allah dan pengudusan oleh Roh Kudus melalui darahnya yang kudus merupakan dasar hidup orang percaya. Artinya setiap orang percaya menjadi berharga karena karya kasih dan kuasa Tuhan yang telah dinyatakan melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Dengannya manusia berdosa menjadi istimewa dan berharga. Namun saudara yang kekasih, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai orang pilihan dan orang yang dikuduskan, bahkan telah menerima percikan darah Kristus, semestinya ada perubahan dan pembaharuan hidup yang nyata, yaitu dimulai dengan ketaatan pada firman dan kehendaknya. Pemilihan dan pengudusan Allah adalah karya agung Allah bagi manusia yang memungkinkan manusia hidup dalam ketenangan, dalam keteduhan dan pengharapan akan masa depan. Namun harus diakui bahwa tidak semua kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya akan karya Tuhan bagi kita mau hidup dalam ketaatan, sehingga kita tidak memahami dan tidak dapat juga peka dengan segala karya dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika kita hidup dalam ketaatan sebagai orang-orang yang dipilih dan dikuduskan, maka kita akan dimampukan untuk menghayati kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi hidup kita. Sebagai orang yang beriman, saudara, kita tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu perbuatan seperti mengejar, mencari kedamaian dan kebahagiaan. Karena kedamaian dan kebahagiaan diberikan kepada kita oleh Allah. Dan kita punya tanggung jawab, saudara. Dan tanggung jawab kita adalah meneruskan kebahagiaan itu bagi hidup sesama kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus juga berbicara tentang kemurnian iman. Ditegaskan dalam uraiannya, karya Allah yang menyelamatkan adalah karya yang sangat teramat penting dalam hidup manusia sebagai ciptaan Allah.
sesuatu yang tidak mungkin, ya. Yaitu kita bisa selamat dari hukuman kekal, ya. Dan itu telah diselesaikan oleh Allah dengan tuntas, sehingga akhir hidup yang sia-sia dan mengerikan itu dapat terhindar dari kita. Oleh karenanya, ketika dalam pemeliharaan iman percaya, orang beriman mengalami berbagai tantangan, berbagai cobaan, maka hal itu dilihat dan dipahami dalam kacamata iman bahwa tantangan dan cobaan itu merupakan proses pembuktian dari kemurnian iman yang ada pada setiap orang beriman. Saudara yang kekasih, orang banyak katakan bersyukur dalam keadaan senang. Siapa yang nggak bisa, saudara-saudara? Ya. Tapi bersyukur dalam keadaan apapun, termasuk duka dan derita, itu baru luar biasa. Tapi kalau bersyukur dalam keadaan senang, itu biasa-biasa aja. Semua orang bisa, saudara. Tapi bersyukur dalam keadaan apapun, termasuk duka dan derita, luar biasa. Petrus mengingatkan dan meneguhkan pemahaman dan penghayatan iman jemaat mula-mula, dan juga kita pada saat ini, bahwa di sepanjang kehidupan ini kita akan selalu berhadapan dengan berbagai kenyataan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menduka citakan. Tetapi dengan menyadari betapa dahsyatnya karya Allah bagi kita, maka segala kenyataan hidup itu diterima sebagai proses pendewasaan iman. Dan ketika kita senantiasa setia dalam kedewasaan iman, maka kita pun akan menerima pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Petrus kembali menegaskan bahwa karya keselamatan yang digenapi di dalam pengorbanan dan kebangkitan Kristus itu merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Mengapa, saudara-saudara? Karena hukuman kekal yang semestinya diterima oleh manusia itu telah diterima oleh Allah sendiri, dan lebih daripada itu, manusia yang beriman termasuk kita dianugerahkan iman percaya, seperti dikatakan dalam ayat 38. Nah, karya Allah ini, saudara-saudara, mengubah pandangan hidup manusia akan arti dan makna hidupnya di dunia. Ada sukacita yang melebihi sukacita yang diberikan oleh dunia, saudara. Yaitu sukacita ilahi yang memberi kekuatan, memberi keteguhan untuk menjalani hidup dengan segala tantangan yang ada, dan yang memberikan pengharapan akan masa depan dalam genggaman kuasa Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang beriman yang kita jalani dalam hidup sehari-hari terkadang memang menyeret dan menjerumuskan kita pada berbagai tantangan, pada berbagai cobaan, serta juga godaan. Dan ketika kita mengalami hal-hal itu, maka bukan tidak mungkin kita dapat jatuh di dalamnya.
Sehingga saudara yang kekasih, kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini tidak sedikit orang beriman menjadi penjahat, tidak sedikit orang beriman menjadi penipu dan koruptor. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara yang kekasih, menghayati pesan pastoral dari surat Petrus ini, maka kita disadarkan untuk terus-menerus belajar menghayati besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menghargai segala yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan anugerah itu hanya untuk kenikmatan dunia yang sering menyesatkan. Saudara yang kekasih, oleh karena itulah dalam rangka hari ulang tahun 70 Pelekat Gerakan Pemuda GPIB yang seperti saya katakan tadi tanggal 15 Juli, maka sebagai generasi penerus, saudara harus tetap melakukan panggilan Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing. Karena itulah maksud Allah untuk menyelamatkan kita sebagai orang muda, saudara-saudara. Karena ketika seseorang dipilih sebagai anak Tuhan yang diselamatkan, maka ia pun harus memenuhi panggilan dan pengutusan yang Allah percayakan kepadanya. Apalagi sebagai kaum muda, saudara-saudara, kaum muda yang masih mempunyai kesempatan, kaum muda yang mempunyai kekuatan, hendaklah itu melakukan panggilan dan pengutusan yang Allah percayakan kepadanya. Sesuai dengan subtema kita, saudara-saudara, Gerakan Pemuda GPIB hadir dalam karya. Artinya ambil bagian di dalam karya Allah, meneruskan keselamatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Tapi terutama di dalam hidup kita sebagai pelekat GPIB. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberikan kita kekuatan, memotivasi kita untuk terus mensyukuri berkat Allah dalam hidup ini, yaitu keselamatan itu, dan meneruskan itu bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 89. Bait 1 dan 2. Kita berbuat apa dengannya?
Kekasih Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Marilah dengan gereja segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan mulut dan hati kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang bangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur serta limpah terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bertemu meskipun kami boleh bertemu secara daring. Kami mengucap syukur bersama dengan Pelkat Gerakan Pemuda karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi Pelkat Gerakan Pemuda, sehingga Pelkat Gerakan Pemuda boleh berkarya selama 70 tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan memberkati Pelkat Gerakan Pemuda ke depannya, di dalam setiap karya, di dalam setiap pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Pelkat Gerakan Pemuda. Bapa di dalam kerajaan surga yang hidup bersama-sama dengan Pelkat Gerakan Pemuda dan memberkati setiap hal yang akan direncanakan. Untuk itu ya Bapa, kami di dalam kerajaan surga sang pemilik kehidupan kami membawa pengurus gerakan pemuda mulai dari tingkat sinodal, mupel, bahkan di jemaat-jemaat. Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat pengetahuan yang berasal daripadamu, agar mereka boleh terus melayani di gerejamu dan melayani untuk bangsa dan negaramu di muka bumi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan yang baik, Tuhan memberikan mereka segala sesuatu bahkan sukacita yang baik, agar mereka boleh terus melayani Tuhan. Khususnya Tuhan memberkati pengurus yang berada di tingkat jemaat di GPIB Jemaat Mangamaseang. Di dalam proses akhir kepengurusan, Tuhan senantiasa yang ikut turut campur tangan di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada di dalam GPIB Jemaat Mangamaseang, agar mereka boleh terus melayani dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga membawa seluruh anggota gerakan pemuda di dalam kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam proses pencarian pekerjaan, khususnya di tengah-tengah wabah COVID-19, mungkin mereka ada yang berduka karena di PHK, Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kehidupan mereka, agar mereka boleh terus bersukacita dan Tuhan boleh membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu atas kehidupan mereka. Begitu juga yang masih bersyukur atas pekerjaan yang mereka miliki, Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan agar mereka senantiasa dapat bekerja dengan baik. Membawa kehidupan seluruh pemuda ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam perkuliahan, kiranya Tuhan juga senantiasa yang memberkati, memberikan mereka kepintaran dan hikmat, bahkan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, agar mereka mampu untuk menyelesaikan studi mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan surga membawa juga pergumulan anggota gerakan pemuda di dalam mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, lindungi mereka di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, agar senantiasa pemuda boleh hidup berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami masih berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan.
Berkatilah bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintahan dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini mau mendoakan teman-teman kami yang sedang terkena bencana alam di daerah Luwu Utara. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Berkati orang-orang yang telah menyalurkan bantuannya bagi korban bencana alam, agar apa yang diberikan tidak menjadi kekurangan, tetapi semakin menjadi berlimpah berkat buat mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih Tuhan bagi Pelkat PKB, di mana pada tanggal 11 Juli juga berulang tahun, ya Tuhan. Engkau juga memberkati Pelkat PKB, Engkau memberkati pengurus yang ada, agar mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan GPIB Mangamaseang, Makassar. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga pada kesempatan ini Tuhan, bagi segenap majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati semua jemaat dengan keluarga masing-masing dalam tugas pelayanan mereka, mampukan untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, dan itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai orang percaya. Tuhan memberkati pergumulan jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalamnya. Jika ada jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan, tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang terbaring di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Siapapun ya Tuhan yang terbaring, baik di rumah dan juga di rumah sakit Tuhan, tolong mereka semua, jamah dengan tangan kuasa-Mu, dan sembuhkanlah mereka ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk kami semua yang terlibat dalam ibadah syukur Pelkat Gerakan Pemuda GPIB pada hari ini. Tuhan memberkati baik organis pemandu lagu, juga Kulintang Gerakan Pemuda, majelis jemaat yang bertugas, dan juga tim multimedia Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam pelayanan pada pagi hari ini, supaya pelayanan ini sungguh berkenan kepadamu Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat GPIB Mangamaseang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, inilah doa kami
Inilah syafaat kami. Dan kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya.
silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta YEF Talise, paduan suara grup Kolintang Gerakan Pemuda Solo, Saudari Olvianita Winowoda, pemandu lagu Saudari Grace Linggar dan Saudari Valen Rompas, organis Saudari Verlina Palar, operator Mangamasyang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu, pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat Gerakan Pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui Majelis Jemaat di sektor Bapak, Ibu, saudara-saudari masing-masing. Yang kedua, diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mulai hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 12.00. Yang ketiga, transfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 152-10-10-10-605-8 atas nama GPIB Mangamasyang atau menggunakan aplikasi OVO Premium dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal dan jenis persembahan. Bina Katekisasi Reguler 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 mulai tanggal 9 Juni 2020 bagi orang tua yang mempunyai anak berusia minimal 16 tahun dapat mendaftarkan di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Kelengkapan fotokopi akte kelahiran, surat baptis, surat nikah orang tua masing-masing 1 lembar,
dan 2 lembar pas foto ukuran 3x4 berwarna. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat, kita akan mendengarkan pesan Dewan Pelkat Gerakan Pemuda dalam rangkaian syukur 70 tahun GP. Silakan. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua yang lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB, terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda, selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah kehidupan lingkup gereja, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan juga peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif, dan bermanfaat bagi banyak orang, berbela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini, dan yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan Sinode Tahunan GPIB pada bulan Februari tahun 2020 di Mupel, Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya.
Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas wilayah peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70, Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB ke-20, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Leukabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marlen Joseph MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soy Doen SE, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Lopati, Wilma H. Pais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Gary E. Sagala, Donald J. Salakori, Kesia M. Mahulete. Mari saya undang untuk semua rekan muda, kita berdiri menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Baik, pada saat ini kita akan mendengar sambutan dari Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua 2 PHMJ, Penatua Freddy Tampake. Dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami memulai sambutan ini, kami akan menyapa rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda GPIB? Terima kasih, jemaat kekasih Tuhan. Pada momentum ibadah hari Minggu pada hari ini, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang, menyampaikan selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tanggal 15 Juli 2020. Mari terus lanjutkan pelayanan yang ada, dan juga pada kesempatan ini Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang juga menyampaikan selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa yang ke-39 yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2020 yang lalu. Mari juga terus lanjutkan pelayanan yang tangguh dan luwes. Juga pada kesempatan ini kami tetap menghimbau, mari terus berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini boleh ditangani dengan baik dan kita semua boleh berada dalam situasi yang normal kembali dalam melakukan aktivitas teristimewa dalam peribadahan yang kita idam-idamkan bersama. Demikian sambutan kami, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang kekasih, saya undang kita semua berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dan
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.